apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Sudah. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ada Alfian, lalu Haikal, Hana Fitri, lalu saya sendiri Muhammad Ihsan, dan ada juga Muhammad Iqmal. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan juga survei kami untuk pemeriksaan detail jembatan, di mana untuk studi kasusnya kami mengambil di flyover Cimindi. Baik, untuk latar belakangnya di mana jembatan ini adalah konstruksi yang berfungsi untuk meneruskan jalan yang melalui sebuah rintangan yang dapat berupa jurang, sungai, rel kereta api maupun juga jalan raya. Pada umumnya jembatan yang direncanakan dapat berfungsi selama masa layan tertentu, dan dalam masa layannya sendiri jembatan memerlukan pemeliharaan. Hal ini disebabkan dengan semakin menuanya usia jembatan, maka akan terjadi degradasi atau penurunan kualitas jembatan. Pemeriksaan jembatan merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu sistem informasi manajemen jembatan. Inventarisasi jembatan perlu dibuat agar dihasilkan penanganan prasarana jembatan yang tepat sasaran, efektif, dan terus-menerus, baik mengenai kondisi struktural maupun fungsional dari prasarana jembatan terbaru sesuai kondisi saat ini. Hasil inventarisasi data akan diolah dan kemudian dijadikan acuan dalam penanganan jembatan. Untuk studi kasus kami, yaitu Jembatan Layang Cimindi, merupakan jembatan layang yang berada di daerah Cimindi, Kota Cimahi. Tepatnya di Jalan Raya Cimindi yang termasuk juga ke Jalan Raya Pos, yang melewati sebuah jalur kereta api. Jembatan layang ini dibangun pada tahun 1990 dan selesai tahun 1992. Mengingat usia jembatan layang yang sudah terhitung tua, maka perlu dilakukan pemeriksaan detail untuk mengetahui kondisi jembatan layang tersebut, sehingga dapat direncanakan langkah penanganan yang tepat. Untuk pedoman pemeriksaan jembatan tahun 2022 akan dijadikan rujukan untuk melaksanakan pemeriksaan detail di Jalan Layang Cimindi ini. Tujuannya yaitu tujuan dari melakukan pemeriksaan detail yaitu melakukan pemeriksaan kerusakan setiap elemen jembatan, lalu melakukan penilaian pada kondisi jembatan dan mengetahui hasil pemeriksaan detail pada jembatan. Untuk ruang lingkupnya, jembatan yang ditinjau adalah jenis jembatan layang atau flyover. Untuk pemeriksaan detail jembatan dilakukan pada Jembatan Layang Cimindi yang berada di Kota Cimahi. Di sini lanjut ke flowchart pemeriksaan, di mana yang pertama kami menentukan jembatan yang akan dilakukan pemeriksaan detail, yaitu flyover Cimindi. Lalu menyiapkan formulir, yaitu pedoman yang sesuai dengan pedoman pemeriksaan detail 2022 sebagai bahan isi untuk melakukan pemeriksaan detail, yang terdiri dari formulir pemeriksaan detail, kode elemen jembatan, kode kerusakan bahan dan elemen jembatan, kriteria penilaian kerusakan struktur, kerusakan, dan kuantitas, kriteria penilaian fungsi dan pengaruh elemen jembatan, dan setelah menyiapkan formulir, lalu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pemeriksaan detail. Setelah itu, melakukan survei untuk mendapatkan data umum terkait dimensi jembatan, as-built drawing, dan lain-lain, dan dilakukan pemeriksaan secara langsung ke lapangan di flyover Cimindi. Setelah itu, melakukan pengolahan data, yaitu ada penomoran kode elemen flyover Cimindi, pemberian nilai kerusakan setiap elemen flyover Cimindi, pemberian nilai struktur, kerusakan kuantitas, fungsi, dan pengaruh elemen flyover Cimindi, pengambilan foto kondisi flyover Cimindi, penunjang pemeriksaan detail sebagai penunjang pemeriksaan detail jembatan. Setelah itu didapatkan dokumen pemeriksaan detail flyover Cimindi dan selesai. Untuk perlengkapannya sendiri yang dibutuhkan yaitu alat ukur di mana kami menggunakan meteran, lalu ada kamera yang dibantu oleh smartphone, lalu alat tulis seperti buku, pensil, penggaris, penghapus, papan data, kalkulator, dan juga lain-lain. Berikut ini ada hasil pemeriksaan. Untuk yang pertama, dari data administrasi flyovernya, untuk datanya seperti terlampir di share screen. Lalu untuk selanjutnya, untuk Hana dipersilakan. Baik, berikut ini adalah penomoran
bagian dari flyover-nya, jadi terdapat 15 bentang dan 2 abutmen, juga ada 14 pilar di flyover Cimindi ini. Selanjutnya. Berikut ini adalah keterangan item dan juga panjang bentang dari flyover Cimindi ini. Panjang bentangnya itu berkisar di antara 33 sampai 40 meter dengan jumlah bentang 15 dan jenis rintangan itu yaitu di atas rel kereta. Lanjut. Berikut ini adalah data geometri flyover. Jadi flyover Cimindi ini terletak di Cimahi Selatan dengan total panjangnya itu 586 meter. Dibangun pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Selanjutnya. Berikut ini adalah tampak aslinya dari flyover Cimindi. Tampak masuknya ini dari arah Bandung dan tampak keluarnya ini dari arah Cimahi. Ini untuk tampak kiri dan kanan flyover Cimindi. Dan ini kondisi tampak pilar dan juga diafragmanya. Di tiap-tiap pilar di flyover Cimindi ini sudah banyak yang mengelupas dan juga memang banyak lumutnya. Berikut ini ada gambar kondisi gelagar flyover Cimindi. Dan untuk data struktur flyover ini terdiri dari fondasi, pile cap, pilar, dan juga pierhead. Untuk data struktur selanjutnya ada girder, diafragma, bearing pad, ada plat lantai juga. Untuk penilaian kerusakan dan pemberian nilai selanjutnya. Berikut ini adalah alur pemeriksaan flyover kami. Jadi dimulai dari warna hijau itu kami mulai dari bawah jembatan, lalu dimulai dari kilometer terkecil, jadi dari arah Bandung lalu, di bawah jembatan, lalu dilanjut ke arah atas jembatan. Cukup. Baik, selanjutnya yaitu terdapat kode elemen dalam pemeriksaan ini. Dibagi menjadi 4 level. Yang pertama itu level 1 ada jembatan itu sendiri. Kemudian level 2-nya terdapat dengan kode 2.1 yaitu jalan pendekat, 2.3 yaitu bangunan bawah, 2.4 yaitu bangunan atas. Kemudian pada level 3 yaitu elemen utama, di mana di sini di 3.1 ada perkerasan jalan, 3.12 ada tanah timbunan, 3.3 fondasi, 3.32 kepala jembatan atau pilar, kemudian 3.41 ada gelagar. Dan selanjutnya untuk level 4, untuk kodenya dapat dilihat pada layar dan juga elemennya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya. Untuk ini pun sama, dapat dilihat pada layar. Kemudian penilaian kerusakan elemen. Di sini ada 3, yaitu ada dinding, ada balok dan juga gelagar. Dan untuk uraiannya sendiri sama, atau permasalahannya itu kotor dan berlumut. Dan ada gelagar juga yang retak, kemudian ada gelagar yang kropos, dan juga curb. Di sini terdapat lubang pada trotoarnya. Selanjutnya. Untuk selanjutnya itu ada lapis aus. Untuk uraiannya terdapat retak pada lapisan permukaan dan juga lapis permukaan ada yang bergelombang, kemudian tidak sesuai atau hilang. Kemudian ada pipa cucuran di mana uraiannya tidak sesuai atau hilang. Kemudian ada sambungan atau siar muai aspal, terdapat retak aspal akibat pergerakan sambungan. Kemudian ada tiang railing yang dilihat sudah tidak berfungsi. Kemudian selanjutnya ada lampu penerangan jalan, di mana di bagian-bagiannya terdapat bagian yang hilang, salah satunya pada lampunya. Kemudian ada kabel listrik, terdapat juga bagian yang hilang atau terputus. Selanjutnya.
Baik, kita mulai masuk ke pemberian nilai elemen flyover Cimindi. Ini merupakan data primer. Kami survei langsung ke lapangan dan melakukan penilaian sesuai dengan pedoman pemeriksaan jembatan tahun 2022. Mungkin saya akan jelaskan sedikit mengenai arti dari kolom-kolom ini. Mulai dari kolom yang paling kiri, itu merupakan kode elemen jembatan yang sebelumnya sudah dibahas juga. Kemudian ada uraiannya, ini keterangan dari elemen jembatan. Kemudian selanjutnya ada kode kerusakan. Setelahnya yaitu keterangan dari kode kerusakan tersebut. Kemudian untuk lokasi, ini merupakan lokasi kerusakan yang berada di flyover Cimindi. Ada koordinat X, Y, Z-nya. Mungkin nanti dijelaskan sesuai dengan kerusakan pada elemen jembatan. Kemudian kami menilai level 5 dan level 4. Untuk S ini merupakan kondisi dari struktur. R ini dapat diartikan sebagai kerusakan yang terjadi seberapa parah. K ini merupakan kuantitas dari kerusakan. Kemudian F ini adalah apakah elemen tersebut masih berfungsi. Untuk notasi P ini merupakan apakah elemen masih berpengaruh atau tidak. Nah, untuk NK ini merupakan jumlah dari penilaian notasi S, R, K, F, dan P. Untuk level 4-nya pun sama, dan untuk kolom foto nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, saya beri penjelasan 2 contoh. Yang pertama, kode 4322A, ini merupakan elemen dinding penuh dengan kode kerusakan 204. Untuk uraian kerusakannya yaitu kotor dan berlumut. Ini terletak di pilar nomor 3 dari arah kilometer terkecil. Kemudian untuk strukturnya ini sesuai dengan pedoman pemeriksaan jembatan 2002. Untuk kotor dan berlumut ini strukturnya membahayakan ya atau berbahaya sehingga penilaiannya 1. Kemudian untuk kerusakannya karena lumut ini tidak melebihi tebal selimut beton, maka untuk nilai R-nya diberi nilai 0. Dan untuk K itu kuantitas dari kotor dan lumut ini apakah 30% dari luasan pilar. Karena ini 30% dari luasan pilar maka diberi nilai K1. Kemudian untuk F-nya dinding penuh ini atau pilar ini masih berfungsi. Dan untuk nilai P-nya tidak berpengaruh ke elemen lain, berarti nilainya 0. Dan untuk jumlah NK-nya yaitu bernilai 2. Untuk level 4-nya, strukturnya masih diberi nilai 1 karena berbahaya. R-nya karena sebelumnya 0, maka di level 4 ini pun 0. Dan untuk kuantitas dari jumlah pilar yang mengalami kotor dan berlumut, ini ada 5 dari 13 pilar. Berarti melebihi 30%, sehingga diberi nilai 1. Untuk F dan P karena sebelumnya nilainya 0, maka di level 4 pun nilainya 0. Dan untuk jumlah dari level 4 kondisi ini bernilai 2. Kemudian saya mengambil contoh yang gelagar utama memanjang dengan kode kerusakan 201. Itu diartikan sebagai beton keropos. Ini terdapat di bentang 1 dan untuk koordinat X, Y, Z-nya ini berada di Z5. Untuk S-nya diberi nilai 1 karena struktur berbahaya. Kemudian untuk R-nya kerusakannya diberi nilai 1 karena di case ini itu tulangan dari gelagar utama memanjang itu terlihat sehingga diberi nilai R1. Kemudian untuk kuantitas karena tidak melebihi 30% dari gelagar utama memanjang di Z5 maka diberi nilai 0. Untuk fungsi karena masih berfungsi diberi nilai 0 dan untuk pengaruh tidak berpengaruh ke elemen lain diberi nilai 0. Untuk jumlahnya bernilai 2. Dan untuk di level 4-nya nilai S-nya 1 karena termasuk struktur yang berbahaya. Kemudian untuk tingkat kerusakannya tetap diberi nilai 1 karena tadi patokannya itu tulangannya itu sampai terlihat. Kemudian untuk notasi K, F, dan P itu bernilai 0 karena sebelumnya di level 5 itu nilainya 0. Untuk jumlahnya NK-nya nilainya 2. Selanjutnya, next. Ini masih sama ya penilaiannya. Untuk
penilaian SRK, F, dan P-nya masih bersumber dari pedoman pemeriksaan jembatan tahun 2022. Selanjutnya. Silakan, Haikal. Baik, untuk selanjutnya ini merupakan dokumentasi atau foto dari elemen uraian elemen dan juga kerusakannya dapat dilihat pada layar. Untuk dinding terdapat kerusakan yaitu berupa kotor dan juga berlumut. Selanjutnya. Kemudian sama untuk di bagian pilarnya juga sama seperti itu. Kemudian pada balok juga terdapat kotor dan juga berlumut. Selanjutnya. Ini pun sama, permasalahannya masih dengan kotor dan juga berlumut. Nah, kemudian untuk di gelegar utama memanjang, bisa dilihat pada gambar itu terdapat retak pada elemen beton. Selanjutnya. Kemudian di sini juga ada curb yang terdapat lubang pada trotoarnya. Kemudian lapisan aus yang terdapat retak di permukaan dan juga bergelombang. Dan juga pada expansion joint-nya terdapat retak atau hilang di bagian lapisan ausnya. Dan juga untuk tiang railingnya dapat dilihat sudah tidak berfungsi lagi. Kemudian lampu penerangan untuk bagian lampunya hilang. Dan juga bagian kabel listriknya pun terputus dan juga hilang. Cukup, selanjutnya. Baik, ini mungkin simpulan dari pemeriksaan detail flyover Cimindi. Yang pertama, pemeriksaan detail flyover Cimindi dilakukan dengan menggunakan pedoman pemeriksaan jembatan tahun 2022. Kemudian terdapat 27 elemen jembatan yang terdeteksi mengalami kerusakan dengan berbagai penilaian. Kemudian ada beberapa elemen yang mendapatkan nilai 2, yaitu dinding penuh, balok kepala pilar atau pierhead, gelegar utama memanjang, pipa cucuran, lampu penerangan jalan, dan kabel listrik. Kemudian nilai 2 ini dapat diartikan bahwa jembatan dalam kondisi rusak sedang, di mana kerusakan memerlukan pemantauan atau pemeliharaan pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada beberapa elemen yang mendapatkan nilai NK1, yaitu gelegar utama memanjang, kerb, lapis aus, sambungan atau shear muai aspal, dan tiang railing. Dapat diartikan NK1 ini yaitu jembatan dalam kondisi rusak ringan, di mana kerusakan dapat diperbaiki melalui pemeliharaan rutin dan tidak berdampak pada keamanan atau fungsi jembatan. Nah, kemudian ada beberapa saran dari kelompok kami. Yang pertama, pemerintah terkait perlu lebih memperhatikan kondisi dari setiap flyover yang ada di Indonesia. Kemudian segera melakukan rehabilitasi terhadap kerusakan yang terjadi di flyover Cimindi. Dan yang terakhir, perlu melakukan pemeliharaan rutin terhadap setiap flyover yang ada di Indonesia. Cukup sekian, saya kembalikan ke Kang Ihsan. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok 4. Mungkin untuk selanjutnya ke sesi tanya-jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, yang pertama Dea terlebih dahulu. Silahkan, Dea. Baik, izin bertanya. Untuk alasan kelompok kalian mengambil flyover Cimindi itu apa ya? Terus di slide PPT kan saya udah lihat kayaknya kalian itu meninjau secara langsung flyovernya. Nah, kalau untuk data teknis jembatannya sendiri itu kalian itu dapat dari mana ya? Soalnya kelompok 6 itu flyovernya itu data teknisnya lumayan susah gitu untuk didapatkan di Google. Cukup. Ya, silakan langsung direspon tanya dari. Baik, untuk yang pertama, mengapa kami memilih Cimindi itu ada di latar belakang ya, di mana dari flyover Cimindi ini sendiri sudah beroperasi dari tahun 92, dan kalau misalnya dihitung sudah lebih dari sekitar 30 tahun gitu ya, sudah 30 tahun beroperasi. Dan oleh karena itu ya kami rasa perlu dilakukan pemeriksaan di flyover tersebut. Dan dari hasil pemeriksaan sendiri terlihat ada beberapa
kerusakan dan juga perlunya ada tindakan rehabilitasi. Mungkin untuk yang lainnya ada tambahan? Mungkin tambahan sedikit, Kang. Mengapa kami ngambil flyover Cimindi? Yang pertama karena terjangkau ya oleh kami. Jadi kami bisa mengimplementasikan langsung gitu bagaimana menilai suatu kondisi jembatan sehingga kami bisa survei langsung, mengamati langsung, dan menilai langsung kerusakan mana saja yang terjadi di flyover Cimindi ini. Nah, kemudian untuk terkait data teknis untuk bentang jembatan dan panjang lintasan flyover ini, kebetulan kami ada jurnal yang sebenarnya memang tidak mengidentifikasi mengenai kerusakan jembatan atau flyover ini, tapi memang ada data mengenai panjang lintasan, panjang bentang, dan juga tampak samping dan tampak atas flyover Cimindi ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Untuk rekan-rekan kelompok 4, apakah ada tambahan? Baik, untuk Dea, apakah sudah terjawab atau ada yang perlu ditanyakan kembali? Sudah terjawab. Terima kasih. Ya, Baik. bagi yang silakan mau nanya. Untuk selanjutnya ada Firda. Oke. Terima kasih. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Firda. Di sini saya izin bertanya. Tadi untuk terkait pemeriksaan ada beberapa yang nilai angkanya itu 2. Dan salah satunya yaitu tadi ada gelagar memanjang dengan kondisi keropos. Nah, menurut kelompok 2 sendiri, apakah dari hasil pemeriksaan tadi ada yang perlu dilakukan pemeriksaan secara khusus nggak, atau yang perlu ditangani sesegera mungkin gitu? Terima kasih. Ya, silakan dijawab. Hanya dari Firda. Ya, mungkin izin menjawab pertanyaan Firdayanti mengenai penanganan ya yang di gelagar utama memanjang yang terlihat tulangan dari gelagar utama memanjang. Yang pastinya menurut kami itu perlu segera direhabilitasi karena sangat terlihat ya tulangan dari gelagar utama ini. Kalau misalkan dibiarkan begitu saja, mungkin tulangannya bisa berkarat dan mungkin bisa patah atau terjadinya kerusakan di tulangan utama itu. Untuk penanganannya mungkin bisa di-grouting di bagian beton yang keropos tadi, sehingga setelah di-grouting tulangan utama memanjang tadi itu bisa tertutup oleh beton yang di-grouting tersebut, sehingga bisa meminimalisir terjadinya kerusakan di area beton yang keropos tersebut. Mungkin dari saya sekian, dari yang lain mungkin ada tambahan. Sudah terwakilkan. Ya, ada yang mau nambahkan? Gimana pertanyaan sudah? Oke, baik, jelas. Mungkin saya mau nambah satu lagi. Tadi dijelaskan juga untuk ketebalan lumut itu tadi katanya masih kurang dari ketebalan beton. Nah, itu bagaimana ya cara tahunya ketebalan betonnya gitu? Apakah ada data sekundernya atau memang melakukan pengujian secara langsung? Izin menjawab. Mungkin sebenarnya kita perlu data mengenai selimut beton dari setiap elemen. Tapi karena mungkin keterbatasan alat juga sehingga tidak bisa mengidentifikasi mengenai ketebalan dari masing-masing elemen, sehingga kami mengasumsikan bahwa ketebalan dari setiap elemen itu berkisar antara 20 sampai 30 mm. Sehingga saat kita cek ke lapangan itu lumutnya tuh sebenarnya banyak di keseluruhan luas, hanya untuk ketebalannya itu tidak mencapai 30 mm gitu. Dan untuk ketebalan lumut tidak melebihi dari selimut beton itu sesuai dengan pedoman pemeriksaan jembatan tahun 2022 gitu. Oh iya, baik, terima kasih.
Iya, sama-sama. Yuk, ada lagi pertanyaan? Baik, untuk rekan-rekan semua, apakah ada pertanyaan lagi? Yuk. Ya, kalau tidak ada, terima kasih atas presentasinya grup 2, grup 2 betul ya? 4, Pak. 4, Pak. Untuk selanjutnya, tolong kirimkan PPT-nya. PPT-nya jangan di PDF kan ya? Oh iya, baik, Pak. Iya, baik, Pak. Yang kelompok berapa? 1, 2 itu yang PPT-nya di PDF kan, coba diganti lagi ya. Kelompok 1 dan 6 kalau tidak salah. Nah, selanjutnya kelompok tadi 4, kelompok 5 sekarang. Silakan. Baik, Pak. Kelompok 5. Oke, bentar, Pak. Sudah terlihat? Sudah ada. Ada. Dimulai. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi tentang pengelolaan jembatan kereta api Ciliwung. Di sini terdapat 6 kelompok. Yang pertama ada saya, Firda Yanti, ada Muhammad Reza Albeta, Muhammad Burham, Muhammad Aliansyah, Muhammad Arsya Aufar, dan yang terakhir Syahreza Apriansyah. Oke, untuk selanjutnya kepada setiap anggota kelompok untuk mempresentasikan materinya masing-masing. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pemeriksaan jembatan kereta api Ciliwung, di mana suatu daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi haruslah memiliki sarana transportasi yang memadai dalam mengakomodasi mobilisasi penduduknya. Salah satu sarana transportasinya adalah kereta api. Kereta api adalah suatu transportasi massal yang ditarik oleh lokomotif untuk melewati jalur khusus atau panjang jalur kereta api. Tentunya akan ditemukan beberapa bangunan hikmat. Bangunan hikmat adalah prasarana transportasi kereta api yang berupa struktur penunjang rel yang dirancang menggunakan prinsip-prinsip teknik sipil. Salah satu objek bangunan hikmat adalah jembatan. Seiring waktu, suatu jembatan yang dilewati terus-menerus akan mengalami penurunan kondisi, sehingga perlu dilakukan upaya pemeliharaan atau perbaikan berdasarkan pemeriksaan yang akurat dan efektif. Pemeriksaan kondisi jembatan ini dilakukan untuk mempertahankan kondisi jembatan tetap baik dan menjamin agar penurunan kondisi jembatan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan kinerjanya. Sehingga hal tersebut menarik kami untuk melakukan pemeriksaan terhadap salah satu jembatan kereta api, yaitu jembatan kereta api Ciliwung 5 kilometer 1 plus 700 lintas Manggarai Jatinegara. Kemudian dilanjut ke rumusan masalah dan tujuan. Adapun rumusan masalah yang diambil yaitu pertama, terdapat beberapa komponen pada jembatan yang mengalami korosi. Yang kedua, lanjutan yang terjadi pada jembatan yang diperlukan pengkajian. Yang ketiga, jenis perawatan yang sesuai untuk memperkuat atau memperbaiki jembatan. Kemudian adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu yang pertama, pendataan
inventarisasi kelengkapan dan kelayakan komponen jembatan. Yang kedua, pengkajian terhadap lanjutan yang terjadi pada jembatan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2012. Yang ketiga, penanganan pada kerusakan yang terjadi pada jembatan. Kemudian lanjut ke gambaran umum daerah. Jakarta Pusat merupakan wilayah terkecil yang ada di provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta, dengan luas daerahnya sekitar 48,13 km persegi. Dari data sensus penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, didapatkan jumlah penduduk sebesar 1.056.896 jiwa. Karena populasi yang tinggi, tetapi luasnya yang relatif sempit, maka perlu adanya pengembangan transportasi publik yang menghubungkan suatu tempat ke tempat lainnya, agar terciptanya keadaan yang terstruktur dan kondusif. Salah satunya adalah kereta api. Pada lintas Megara Jatinegara terdapat 4 unit bangunan hikmat. 3 di antaranya adalah jembatan beton dan 1 jembatan baja. Pada pembahasan ini, jembatan yang akan dijadikan objek tinjauan adalah jembatan baja BH5 km 700. Kemudian dilanjut ke metode pengelolaan jembatan. Yang pertama, ada tujuan pemeriksaan jembatan. Tujuan pemeriksaan ini dilakukan untuk melakukan pendataan, pengkajian, serta penanganan. Kemudian dilanjutkan untuk mencari studi literatur dan data-data. Kemudian dilanjutkan untuk mencari studi literatur dan pengumpulan data. Data-data studi literatur yaitu yang pertama ada prosedur pemeriksaan jembatan, yang kedua pengertian jembatan kereta api, yang ketiga ada laporan ilmiah pengkajian pemeriksaan jembatan. Kemudian data-data yang harus dikumpulkan yaitu yang pertama ada data inventarisasi jembatan, kemudian data geometrik jembatan, kemudian data bentang struktur. Kemudian lanjut ke identifikasi lokasi jembatan. Kemudian jika identifikasi lokasi jembatan sudah selesai, kemudian dilanjutkan ke pengolahan data jembatan. Pada pengolahan data jembatan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada data administrasi, kemudian kapasitas muatan, kemudian lintasan jembatan, dan bentang struktur utama. Kemudian dilanjutkan untuk pemeriksaan kondisi jembatan dan pemeriksaan chamber. Kemudian mengisi formulir pemeriksaan dan merumuskan penanganan masalahnya. Kemudian beri kesimpulan dan saran. Selesai. Lanjut. Oke, selanjutnya ini merupakan lokasi jembatan daripada KA Ciliwung pada STA 5 km 1+700. Nah, ini dilakukan dengan tracing menggunakan Google Earth dan Google Maps ya. Tepatnya jembatan KA Ciliwung ini berada pada RT 1 RW 1 Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Selanjutnya ini merupakan data inventarisasi. Pertama itu data administrasi. Untuk nomor jembatannya itu BH 5 km 1+700. Untuk nama jembatannya yaitu Jembatan KA Ciliwung. Tepatnya pada lokasinya pada DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Asal tujuan stasiunnya yaitu Manggarai. Jarak dari kota asal yaitu 1,7 km. Bisa dilihat terdapat juga koordinat awal dan koordinat akhir. Untuk tanggal pemeriksaannya yaitu pada 20 Februari 2023. Untuk nama pemeriksa
yaitu Aliansa dan tahun pembangunan 2018. Selanjutnya ini adalah data inventarisasi untuk informasi kapasitas muatan. Nah, untuk yang pertama yaitu batasan muatan sumbu terberat MST yaitu 22,5 ton untuk lebar 1067 mm. Nah, terus untuk jenis kendaraan berat yang umum dilewat di atas jembatan yaitu kereta api. Terus tindakan daruratnya yang pernah atau yang sedang dilakukan adalah pembatasan pembebanan, penyokongan sangga, penutupan penuh, jalan memutar, jembatan sementara. Nah, untuk pertanyaan yang kelima, apakah tersedia jalan memutar atau detor jika jembatan ditutup? Tidak ada. Oke, selanjutnya. Nah, ini merupakan data inventarisasi lintasan dan geometrik jembatan. Untuk jenis lintasannya itu jembatan kereta api, untuk jumlah bentangnya 1, panjang bentangnya 40,4 meter. Lanjut untuk jumlah gelagarnya yaitu memanjang 20, untuk melintangnya 11, dan sudut derajatnya 0 derajat. Baik, selanjutnya di sini ada formulir pemeriksaan inventarisasi berdasarkan pedoman pemeriksaan jembatan tahun 2022. Yang pertama itu ada data bentang struktur utamanya yaitu bangunan atasnya. Diketahui pada jembatan tersebut bentangnya hanya ada 1 dengan panjangnya 40,4 dan jumlah gelagarnya itu 31, 20 memanjang dan 11 melintang. Sudutnya 0 derajat, kelengkungannya 0 meter, lebar lantai kendaraannya itu yang untuk kereta api 5,3 meter, lebar trotoarnya 0, tinggi ruang bebas ke atasnya itu 6,2 meter, struktur utama bangunan atasnya itu dengan tipe bangunan atasnya itu adalah kereta api, bahannya itu dari baja dan struktur sifat bangunan atasnya itu permanen. Untuk pilon tidak ada, struktur lantainya memiliki bahan berupa baja, perkuatan sistem lantainya dari bahan kayu, lapis permukaan sistem lantainya dari bahan baja, pengaman pengguna jalannya dengan tipe bangunan atasnya kereta, lintasan kereta api, bahannya itu baja, dan sifat bangunan atasnya itu permanen. Untuk elemen perletakan dan sambungan siar muai tidak ditemukan. Begitupun dengan perlengkapan aerodinamik jembatan dan hingga perlengkapan umumnya tidak ditemukan. Selanjutnya ada penerangan dengan kodenya itu, kode elemennya itu 4721B, di mana nama elemennya itu lampu penerangan bangunan penunjang dengan bahannya itu L atau lain-lain. Selanjutnya ditemukan utilitas juga dengan kode 4731, bahannya juga lain-lain. Dan selanjutnya tidak ditemukan elemen-elemen lain. Selanjutnya untuk bangunan bawahnya dibagi menjadi 2, yaitu kepala jembatan atau abutmen 1 dan kepala jembatan atau abutmen 2. Dengan fondasinya itu tipenya itu PB atau tiang bor, dengan bahannya itu T atau beton bertulang. Kepala jembatannya itu untuk kepala jembatannya atau pilarnya tipenya itu B atau dinding penuh, dengan bahannya itu T beton bertulang. Selanjutnya pada aliran sungainya ada tebing sungai dengan bahannya O atau tanah biasa atau timbunan. Dan tidak ditemukan elemen-elemen lain. Selanjutnya pada abutmen 2-nya untuk fondasi dan kepala jembatannya elemen-elemennya sama. Pada aliran sungai juga ada tebing sungainya. Namun pada abutmen 2 terdapat bangunan pengaman dengan kode 4222A, yaitu talut dengan bahannya itu G atau bronjong.
Selanjutnya dilakukan pula pemeriksaan kondisi dengan merekap terlebih dahulu data kerusakan yang ada di jembatan tersebut, dan ditemukan komponen gelagar memanjang jembatan itu memiliki kondisi terjadi adanya korosi pada baja jembatannya, dan komponen pada bantalan kayunya itu mengalami pengeroposan pada bantalan kayu rel kereta. Selanjutnya kami masukkan ke formulir pemeriksaan detail jembatan. Yang dimasukkan adalah kodenya dan jenis elemennya, lokasinya, dan alasan untuk melakukan pemeriksaan khusus untuk korosi pada gelagar memanjang. Alasan untuk melakukan pemeriksaan khususnya itu untuk mendeteksi masalah yang terjadi dan menghindari korosi berlebih yang dapat mempengaruhi pada terjadinya kerusakan terhadap struktur lain. Pada pelapukan bantalan kayu, alasannya itu untuk menopang beban rel dan kereta api. Dibutuhkan pemeriksaan pada kayu agar penggunaan bantalan dapat disesuaikan dengan umur rencana. Dan pada chambernya itu alasannya adalah untuk agar lengkungan pada chamber masih dapat melawan terhadap pelendutan pada jembatan ketika terdapat beban yang melewati area chamber. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ada elemen yang memerlukan pemeriksaan darurat, di mana yang kami dapatkan di sini yang harus dilakukan untuk pemeriksaan darurat ada dua, yaitu korosi gelagar memanjang dan pelapukan bantalan kayu. Alasannya untuk dilakukan pemeriksaan darurat pada korosi gelagar memanjang yaitu untuk meminimalisir kerusakan korosi pada area sambungan atau lokasi krusial lainnya pada jembatan. Lalu untuk pemeriksaan darurat di pelapukan bantalan kayu adalah bertujuan untuk alasannya adalah bantalan kayu sebagai salah satu penopang gelagar untuk rel. Lalu di sini terdapat penilaian kondisi elemen level 5 dan level 4. Untuk korosi gelagar memanjang, kami memasukkan pada pemeriksaan pada level 4, di mana untuk uraiannya korosi pada 50% paku sumbat pada gelagar memanjang. Untuk penilaian S-nya kami masukkan penilaian 1, untuk penilaian R dimasukkan pada penilaian 0, penilaian K dimasukkan penilaian 1, F-nya 0 dan P-nya 0. Dan selanjutnya adalah pelapukan kayu, yang mana pelapukan kayu ini terjadinya pengeroposan pada kayu. Dilakukan juga penilaian kondisinya pada level 4. Dengan nilai kondisinya pada S itu 1, nilai di R adalah 1, kemudian nilai K-nya adalah 0, F-nya 0, dan P-nya adalah 1. Selanjutnya adalah pemeriksaan kondisi pada track quality index, di mana didapatkan hasil pengukuran KA kategori 4 lintas Manggarai Jatinegara, di mana untuk track quality index-nya didapatkan nilai 41,3 dengan kondisi yang sedang, yang mana hasil dari pengukurannya disimpulkan pada kondisi yang sedang dengan kecepatan 60 sampai 80 km per jam. Selanjutnya adalah pemeriksaan chamber untuk bentang kanan dan atau hilir sungai. Untuk pemeriksaan elevasi di sini terdapat ruang 0 sampai ruang 10 dari bentang Manggarai Jatinegara. Dengan batas atasnya dapat dilihat, saya ambil contoh untuk ruang 0 dan 1, di mana batas atasnya adalah 2440 dengan bentang tengahnya adalah 2253. Lalu bentang bawahnya didapatkan 2066 dengan sudut 90 derajat. Dengan tinggi pesawat terendah adalah 255, dan untuk ruang 1
didapatkan untuk batas atasnya 2350 mm, untuk batas tengahnya 2201 dan batas bawahnya 2052 dengan sudut 90 derajat dengan tinggi pesawat yang masih sama dengan yang sebelumnya. Selanjutnya adalah perhitungan nilai kontralendutan. Sama untuk ruangnya dibagi dari 0 sampai dengan 10 dari Bentang Manggarai menuju Jatinegara dengan batas tengahnya yaitu 2253. Tinggi pesawat terendahnya adalah 2255. Grafik tinggi elevasinya didapatkan dengan cara bentang tengah dikurangi tinggi pesawat terendahnya. Didapatkan bahwa grafik tinggi elevasinya adalah sebesar 2 untuk ruang 0. Selanjutnya adalah delta H-nya didapatkan sebesar 0. Dilanjut dengan nilai Z, di mana nilai Z ini adalah tinggi elevasi dikurangi delta H, dan didapatkan nilainya adalah sebesar 2. Lalu dikalibrasikan dengan cara Z dikurangi dalam kurung BT kurangi TP, didapatkan sebesar 0 dan kelurusannya adalah sebesar 2 derajat. Sebesar 2. Itu sebagai salah satu contohnya. Next. Oke, selanjutnya di sini terdapat grafik untuk dari tabel sebelumnya untuk grafik tinggi elevasi dan juga grafik kelurusan. Berdasarkan grafik di layar menggambarkan garis biru merupakan elevasi dan garis hijau merupakan garis kelurusan. Pada grafik terlihat bahwa hubungan antara garis biru dan garis hijau, di mana garis biru atau elevasi membentuk suatu kurva terhadap garis hijau. Hal tersebut dapat mempresentasikan bahwa pada gelagar tersebut terjadi lanjutan. Kemudian di bawahnya terdapat tabel rekapitulasi dari perhitungan Z atau nilai kontralanjutan, dan dapat diketahui dari tabel bahwa nilai lanjutan yang paling besar terjadi pada titik EA, yaitu sebesar 18,8 mm. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini masih sama seperti yang rekan saya jelaskan tadi. Di sini untuk pengukuran elevasi dan juga perhitungan nilai kontralanjutan untuk bentang kiri atau hulu sungai. Untuk nilai pesawatnya di sini masih sama, yaitu sebesar 2255 mm. Dan untuk perhitungan nilai kontralanjutannya juga masih sama seperti perhitungan sebelumnya. Next. Oke, selanjutnya di sini juga untuk bentang kiri atau hulu sungai dilakukan plotting untuk nilai elevasi dan juga kelurusan. Di sini juga dapat diketahui bahwa dari grafik elevasi dan juga kelurusan membentuk suatu kurva. Dan di sini kita dapat mempresentasikan bahwa gelagar tersebut terjadi lanjutan. Dan di tabel bawahnya terdapat tabel rekapitulasi. Dapat diketahui bahwa nilai lanjutan yang paling besar terjadi pada titik EI dan FI, yaitu sebesar 12 mm. Next. Oke, selanjutnya untuk perhitungan indikasi siklu dalam pengukuran chamber, beda ketinggian pada gelagar diperletakkan 4 sisi tempuan Anda wajib dihitung. Berdasarkan pengukuran elevasi dengan menghitung selisih bentang kanan elevasi AA sampai bentang kiri elevasi AI dan selisih bentang kanan elevasi KA, bentang kiri elevasi KI. Lalu dari hasil tersebut dihitung kembali selisihnya, baru didapatkan hasil indikasi siklu. Untuk tabel rekapitulasi perhitungan indikasi siklu dapat dilihat pada layar masing-masing. Sesuai dengan seperbandingan beda tinggi antara gelagar kiri atau hulu sungai dan kanan atau hilir sungai, indikasi siklu dari beda tinggi antar gelagar masih dalam kondisi aman dengan asumsi kecepatan yaitu 60 km per jam kurang dari V kurang dari 90 km per jam. Hal tersebut berdasarkan PM nomor 60 tahun 2012. Selanjutnya, untuk Syahreza. Tolong dipersingkat ya.
Oke. Mungkin Syahriza belum gabung, Pak. Oke, untuk standar nilai chamber di sini berdasarkan PM nomor 32 tahun 2011 didapatkan L per 1000 dengan L-nya 40,4 meter didapatkan 4,04 cm. Untuk berdasarkan Japanese National Railways di sini dapatkan nilai chamber maksimum yaitu 9,06 mm dan nilai chamber minimum yaitu minus 5,02 mm. Next. Untuk perhitungan toleransi chamber di sini nilai chamber setiap gelagar didapatkan seperti pada tabel. Next. Oke, untuk kesimpulannya, yang pertama, setelah dilakukan pendataan pada jembatan, terdapat beberapa komponen yang harus segera dilakukan penanganan. Komponen berikut merupakan sebanyak 50% dari paku sumbat dan batalan kayu yang telah keropos. Kemudian lanjutan pada jembatan perlu dilakukan pengukuran dengan dua metode, yaitu metode perhitungan siku dan juga pengukuran kontra lanjutan. Siku ada perbedaan. Oke. Yang ketiga, dalam menentukan jenis perawatan yang sesuai dengan memperkuat atau memperbaiki jembatan, perlu dilakukan beberapa tahap prosedur yang spesifik. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menentukan jenis perawatan yang sesuai yaitu prainspeksi, inspeksi visual, pemeriksaan non-destruktif, uji struktur, dan analisis data dan laporan. Next. Selanjutnya saran, yang pertama, pemeriksaan jembatan secara visual dapat memanfaatkan teknologi drone sehingga dapat mengambil gambar dan mendokumentasikan lebih jelas. Penggunaan drone untuk dibuat model 3D dapat memudahkan pemeriksaan dan meminimalisir kecelakaan kerja saat pemeriksaan. Yang kedua, dapat digunakan pedoman terbaru sehingga hasil analisis dan penanganan dapat lebih sesuai dengan keadaan di masa sekarang. Sebagai contoh, dapat digunakan peraturan 41 Menteri Perhubungan nomor 108 tahun 2017 tentang kriteria teknis dan persyaratan kelaikan sarana dan prasarana kereta api. Oke, itu cukup sekian dari kelompok 5. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab silakan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, silakan kelompok yang lain kalau mau bertanya ke kelompok 4 ini. Yuk, silakan. Lu kelompok yang lain gimana? Oke. Kepada teman-teman kelas, apakah ada yang ditanyakan? Sementara belum. Nggak ada yang tanyakan? Yuk. Ya, apa-apa. Oke, silakan kepada Ikmal. Baik, terima kasih Pak Ambar dan Firda. Mungkin saya ingin bertanya mengenai tadi yang kerusakan korosi ya di gelagar utama memanjang. Itu apakah ada data detail mengenai lokasinya ataupun dari tampak atas jembatan begitu? Untuk gelagar memanjang itu yang sebelah mana gitu kalau misalkan ada data sekundernya. Oke. Izin menjawab untuk lokasi sebelah mananya itu tidak ada. Jadi memang dari referensi yang kami temukan itu tidak lengkap. Jadi mereka cuma menunjukkan ada salah satu gelagar yang terjadi korosi seperti itu. Mungkin dari teman-teman kelompok 5 yang lain, apakah ada yang ingin ditambahkan? Izin menambahkan boleh. Jadi untuk data kerusakannya juga kami mendapatkan dari literatur tertentu yang memang membahas tentang jembatan ini, tetapi tidak ditunjukkan detail pastinya di sebelah mananya untuk kerusakannya. Mungkin cukup dari saya. Ya, baik. Berarti memang menambahkan. Oh, boleh, silakan. Ya, jadi berdasarkan gambar
berdasarkan ada bukti fotonya, mohon maaf tidak dimasukkan, tapi di gelagar memanjangnya itu pada bagian paku sumbatnya, jadi bukan di tengah-tengah gelagar memanjang, tapi di ujung gelagar memanjangnya, pas di bagian sambungannya. Tapi untuk si koordinat elemennya kan ada X, Y, Z-nya, itu tidak diketahui. Ya, baik. Berarti sebenarnya untuk gambarnya sebenarnya ada ya tadi dari Ali? Iya, ada. Cuman mohon maaf tidak dimasukkan. Ya, mungkin saran aja sih supaya ada gambar atau koordinat X, Y, Z-nya, karena kan mungkin implementasinya ke depannya gitu, tim pemeriksa khusus ataupun tim yang melakukan rehabilitasi pada saat melakukan penanganan jembatan ini itu bisa langsung tertuju ke satu titik kerusakan gitu. Oh iya, baik. Terima kasih atas sarannya, Kak Iqbal. Baik, mungkin itu saja. Selebihnya sih sangat baik ya, karena tadi juga ada perhitungan landutan ya, dan iya, kebetulan ada elevasi muka air sungai. Sangat baik menurut saya. Terima kasih atas presentasinya. Ya, baik, Kang. Oke, selanjutnya untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ada? Mungkin belum ada, Pak, untuk sampai saat ini. Ya, terima kasih presentasi di kelompok 4 ya, di 5. Ya. Selanjutnya baik, saya tutup dulu mungkin, Pak. Kelompok 3 ya. Ya, baik. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja disambung kelompok terakhir, berapa kelompok 2, Pak. 2 ya. Ya, Pak, betul. Izin share screen, teman-teman. Presentasinya yang poin-poinnya aja ya. Baik, Pak. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kang. Sudah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ambar dan teman-teman sekalian. Izinkan kami memaparkan hasil dari pemeriksaan detail dari jembatan Cilutung yang berlokasi di Majalengka. Adapun kelompok 2 itu beranggotakan Aldo Hafiz Armandi, saya sendiri Ahmad Afif Anfasa, kemudian ada Ali Azahra, Isna Anissa, dan Muhammad Raihan. Baik, yang pertama itu kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Boleh Mas Aldo? Oke, izin lanjutkan. Untuk pertama itu latar belakang. Jembatan Ciletung sendiri merupakan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka. Jembatan Ciletung merupakan jembatan tipe jembatan rangka baja yang modelnya itu model kalender Hamilton. Jembatan ini terakhir kali dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018, yang artinya terhitung sudah 5 tahun yang lalu, sehingga sudah seharusnya jembatan perlu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan jembatan dalam kondisi yang seharusnya. Dalam rangka untuk menciptakan keberhasilan dalam pembuatan sebuah jembatan, pemerintah dan badan resmi lainnya membuat standar-standar yang harus digunakan sebagai acuan agar jembatan yang dibuat bisa berhasil, khususnya pada tahap pengelolaan jembatan pasca pembangunan pemerintah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan pedoman melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, yaitu pedoman pemeriksaan jembatan nomor 1/P/BM/2022. Boleh next, Kang? Oke, untuk sistem pemeriksaan jembatan dapat dilihat pada gambar yang tertera di layar. Nah, berdasarkan gambar tersebut, jenis pemeriksaan jembatan yang dilakukan pada jembatan ini adalah pemeriksaan detail. Karena sudah lebih dari 5 tahun. Kemudian untuk hal ini dikarenakan jenis pemeriksaan ini sesuai dengan kondisi atau peruntukannya, yaitu dilakukan maksimal sekali dalam 5 tahun atau juga dilakukan setelah dilaksanakan pekerjaan rehabilitasi.
Next yaitu peta lokasi jembatan Cilutung. Untuk informasi yaitu jembatan ini menyeberangi Sungai Cilutung, kemudian status jalan yang melewatinya itu status jalan nasional 5 menghubungkan Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Majalengka. Untuk kilometer kecilnya itu ke arah Cilenyi, dan untuk kilometer besarnya ke arah Palimanan. Untuk rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana cara pemeriksaan detail jembatan Cilutung, dan yang kedua yaitu bagaimana kondisi jembatan Cilutung. Dan untuk tujuannya yaitu yang pertama melakukan pemeriksaan detail jembatan Cilutung, dan yang kedua mengetahui kondisi jembatan Cilutung. Dan untuk ruang lingkupnya yaitu pertama jembatan yang menjadi objek tinjauan adalah jembatan Rangkabaja, jembatan Cilutung yang berlokasi di ruas Jalan Raya Kadipaten, perbatasan antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Sumedang. Kemudian yang kedua itu penelitian yang dilakukan berupa pemeriksaan detail jembatan. Dan yang ketiga pemeriksaan detail jembatan dan penilaian kondisi dilakukan dengan mengacu kepada pedoman pemeriksaan jembatan nomor 1/P/BM/2022. Selanjutnya akan dilanjut oleh Ali. Baik, selanjutnya di sini ada metode pemeriksaan jembatan secara umum yang dimulai dari menentukan lokasi tinjauan, lalu studi literatur, juga ada persiapan, melakukan survei, dan juga pengumpulan data, dan terakhir ada pengolahan data. Selanjutnya di sini ada metode pemeriksaan di lapangan yang dimulai dari persiapan pemeriksaan, lalu mengukur dan mencatat data geometrik jembatan, lalu mengelilingi jembatan, lalu mengidentifikasi dan mencatat kerusakan pada elemen jembatan, lalu memberikan penilaian dan mencatat kondisi pada elemen jembatan. Lalu apabila dibutuhkan penanganan, dicatat. Selanjutnya. Di sini terdapat tipikal alur pemeriksaan jembatan Cilutung yang dimulai dari titik merah di sebelah kiri. Jadi yang pertama itu turun ke bawah jembatan, lalu mengitari A1, lalu naik lagi ke atas jembatan dan berjalan menuju ujung jembatan, lalu turun dan menuju P2, lalu mengitari P2, dan menuju A2, lalu mengitari A2, lalu naik lagi ke atas dan berjalan menuju titik akhir jembatan. Selanjutnya. Lalu masuk ke hasil pemeriksaan detail. Di sini ada data administrasi jembatan. Nama jembatannya itu Jembatan Cilutung yang berlokasi di Kabupaten Sumedang. Dan jembatan ini terakhir direhabilitasi tahun 2018. Untuk nomor jembatannya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya. Di sini terdapat potongan memanjang dan potongan melintang dari Jembatan Cilutung. Dengan jenis lintasannya itu Jalan Nasional 5. Dan jenis jembatannya itu rangka tipe CH, jumlah bentangnya 3, panjang bentang 1 42,8 meter, panjang bentang 2 42,5 meter, panjang bentang 3 42,5 meter, dan panjang totalnya itu 128 meter, dengan lebar 9 meter, dan tahun rehabilitasi itu 2018. Selanjutnya di sini ada kode elemen jembatan yang diambil dari pedoman, kemudian kami rangkum sehingga bisa dilihat ini merupakan kode elemen jembatan dari Jembatan Cilutung dimulai dari level 1 hingga level 4. Selanjutnya. Akan dilanjutkan oleh Teh Itsna. Selanjutnya yaitu penomoran elemen bentang 1. Untuk penomoran elemen ini dilakukan mulai dari kilometer terkecil terlebih dahulu, yaitu dari arah Cilenyi. Lalu bertambah ke kilometer yang terbesar, yaitu dari arah Palimanan Cirebon. Nah, untuk mempersingkat waktu, salah satu contohnya yaitu batang atas ke-1 atau B1 berada di sebelah kiri, di mana nomor 1 itu dimulai dari kilometer terkecil terlebih dahulu. Dan untuk batang atas ke-7 itu ada di sebelah kanan. Nah, itu ditempatkan di kilometer yang terbesar. Selanjutnya. Untuk bentang 2 juga sama, dilakukan dari kilometer terkecil terlebih dahulu, seperti terlihat di batang atas 1, batang batas ke-1 B2, dan untuk batang atas ke-7 B2 ada terletak di sebelah kanan.
Di bentang 3 juga sama, kami lakukan penomoran dari kilometer terkecil lebih dahulu, yaitu contohnya batang atas ke-1 B3, dan untuk batang atas ke-7 B3 terletak pada sebelah kanan atau kilometer terbesar. Lalu untuk potongan melintang jembatan, seperti terlihat, nah untuk penomorannya salah satu contohnya itu trotoar. Untuk kodenya yaitu 4.453A. Nah, itu sudah disesuaikan dengan pedoman pemeriksaan jembatan nomor 1/P/BM tahun 2022 yang diterbitkan oleh PUPR Direktorat Bina Marga yang terletak pada kode lampiran B, kode elemen jembatan. Nah, berikut penampakan kondisi existing. Untuk penampakan kondisi existing ini sudah sesuai dengan pedoman pemeriksaan jembatan. Yang dibutuhkan yaitu mulai dari papan nama jembatan, tampak masuk dan keluar jembatan, tampak samping kiri dan samping kanan jembatan, kondisi gelagar dan pilar, kondisi bawah lantai jembatan, kondisi dasar sungai jembatan, dan aliran sungai ke sebelah hulu jembatan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kondisi elemen. Untuk jembatan ini terdiri dari 1 pilar dan 2 abutmen. 2 pilar dengan 2 abutmen. Lalu ada diafragma, girder, plat lantai, dan perkerasan aspal. Selanjutnya yaitu kondisi elemen. Masih sama seperti tadi, terdiri dari pagar pengaman, trotoar, loneng, lubang drainase, rangka jembatan, expansion joint, bearing pad, pipa cucuran, tangga inspeksi, dan bracing. Selanjutnya dilanjutkan oleh Raihan. Ya, untuk di sini merupakan data-data kerusakan yang ada di jembatan Cilitung yang sudah kami survei. Kebetulan di sini kelompok kami berkesempatan untuk datang ke lokasi sehingga bisa mendapatkan foto-foto kerusakannya secara langsung. Di sini kerusakan yang pertama itu ada cacat pada beton, termasuk beton rontok atau spaling, lalu ada kropos, berongga, dan kualitas beton yang rendah. Di sini tuh memiliki kode 201 yang didapat dari lampiran C. Lalu di sini ada kerusakan yang kedua yaitu retak elemen betonnya, di mana dengan kodenya itu adalah kode 202. Lalu kode kerusakan yang selanjutnya adalah 912, di mana di sini tuh kerusakannya adalah bagian yang hilang atau tidak ada. Bagian yang hilang di sini itu adalah papan nama dari jembatannya, karena papan namanya itu terbuat dari beton yang diukir, sehingga di sini tulisan dan informasi tentang jembatannya itu sudah lumayan menghilang, tidak terlihat lagi. Lalu selanjutnya di sini ada kode kerusakan 204, yaitu betonnya itu berlumut, kotor, lalu terjadi penuaan dan pelapukan pada beton serta terjadinya rembesan. Dapat dilihat. Lalu yang selanjutnya ada kerusakan dengan kode 205. Di sini kepada elemen betonnya itu pecah, lalu ada atau hilangnya bahan. Di mana di sini yang pecahnya itu adalah bagian bentuk dari betonnya, dan untuk yang bawah di kiri itu adalah pecah dari bagian finishingnya atau plasternya. Lalu selanjutnya itu ada kode kerusakan 302, di mana di sini ada karat yang terjadi pada rangka baja dari jembatan. Lalu selanjutnya di sini ada kode 303, yaitu perubahan bentuk pada komponen, di mana di sini plat koppelnya itu mengalami pembengkokan sehingga tidak rata sepenuhnya untuk plat koppel di sini. Lalu yang selanjutnya itu ada kode kerusakan 305, yaitu komponen rusak atau hilang, di mana di sini kita mendapatkan beberapa baut yang hilang dari struktur jembatan. Bagian baut yang hilang ini lebih tepatnya itu terdapat di bagian yang mudah dijangkau. Lalu yang selanjutnya ini adalah kerusakan dengan kode 712, yaitu tidak sesuai atau hilang atau kurang panjang. Di sini pipa cucuran dari jembatan itu terhambat sehingga pipa cucurannya itu tidak mengeluarkan air dengan lancar. Lalu selanjutnya ada kode kerusakan 722, yaitu permukaan yang kasar atau berlubang, debonding atau aus atau retak.
dapat dilihat kondisi perkerasan dari jembatan ini terdapat beberapa lubang dan kerusakan serta keretakan juga. Oke, boleh next. Lalu di sini ada lapisan permukaan yang berlebihan dengan kode kerusakan 724 berkebalikan dengan kerusakan yang tadi. Di sini itu lapisan permukaan yang berlebihan itu akibat penambalan yang kurang rapih sehingga menyebabkan timbulan seperti gambar di atas. Lalu yang selanjutnya itu adalah kode 806 yaitu retak aspal akibat pergerakan sambungan tipe asphaltic plug joint. Di sini itu terjadinya keretakan di expansion joint-nya, yaitu tepatnya di antara bentang 1 dan bentang kedua. Lalu untuk selanjutnya ada pemberian nilai kondisi akan dilanjutkan oleh Kang Alpip Bangga. Baik, selanjutnya itu adalah pemberian nilai kondisi untuk level 5 dan 4. Tadi sudah dicatat dan kita lihat bersama data kerusakan apa saja beserta kode kerusakan yang terdapat atau yang sudah kita temukan di jembatan Cilutung. Nah, kemudian berdasarkan lampiran D dan E dari pedoman pemeriksaan jembatan, kita buatkan penilaian kondisi level 5 dan 4 seperti yang pada digambar. Salah satunya kita coba uraikan itu untuk kode elemen 4322 untuk dinding kepala jembatan atau pilar itu mengalami beberapa kerusakan, di antaranya 202 dan 204 ada retak maupun kotor. Untuk lokasinya sendiri itu bisa kita lihat ada yang terletak di abutmen kemudian ada di abutmen 2 juga, kemudian juga ada di pilar begitu. Untuk level 5 nilai kondisi SRKFP-nya itu sudah kita nilai menghasilkan nilai kondisi itu paling besar ada di angka 2. Kemudian dilanjutkan ke level 4 di mana dari hasil keseluruhan elemen 4322 itu kita nilai dari level 4-nya sehingga menghasilkan nilai kondisi itu 1. Nah, 1 ini kita lihat dari kalau jika ditinjau di level 5 itu untuk K-nya atau volume itu tidak semua memiliki nilai 1 sehingga di level 4-nya itu sendiri kita berikan nilai 0 begitu. Untuk elemen-elemen yang lainnya bisa dilihat pada layar. Nah, ini untuk pemberian nilai kondisi level dan 4 lanjutan dari yang tadi, mulai dari tadi dinding kepala jembatan pilar hingga papan nama. Sudah kita nilai sampai level 4. Kemudian selanjutnya itu adalah pemberian nilai kondisi level 4 sampai dengan nilai kondisi pada level 1 atau bisa kita sebut jembatan Cilutung secara menyeluruh. Sudah kita buatkan rangkuman untuk nilai kondisi dari masing-masing level, di mana nilai-nilai kondisi ini kita dapatkan dengan cara melakukan penafsiran dari nilai kondisi terhadap elemen jembatan di atasnya. Jadi level 5 dan level 4 itu kita jadikan acuan untuk melakukan penafsiran elemen-elemen jembatan di level atasnya seperti itu. Sehingga jika kita lihat bersama untuk di level 2 kita katakan itu adalah bangunan atas atau struktur atasnya memiliki nilai 2. Kemudian untuk bangunan bawahnya sendiri memiliki nilai 0. Nah, jika ditinjau secara keseluruhan untuk jembatan Cilutungnya sendiri itu mendapatkan nilai 1, nilai kondisinya 1. Adapun untuk interpretasinya atau arti dari nilai kondisi yang ada di tabel itu bisa dilihat pada tabel di sebelah kiri bawah ya. Kemudian interpretasi dan syarat tindakan dari hasil nilai kondisi jembatan Cilutung. Hasil dari penilaian nilai kondisi elemen jembatan dari level 5 hingga level 1 yang sudah dilakukan tadi, didapatkan kondisi jembatan Cilutung secara utuh atau kita tinjau level 1 itu memiliki nilai NK-nya itu adalah 1, sehingga artinya jembatan dalam kondisi rusak ringan, di mana kerusakan dapat diperbaiki melalui pemeliharaan rutin dan tidak berdampak pada keamanan atau fungsi jembatan. Nah, namun untuk catatan, jika ditinjau dari elemen jembatan level 5 dan 4 atau kita sebut level yang lebih detail, masih terdapat elemen jembatan yang memiliki nilai kondisi NK yang lebih dari 1, yang artinya di mana memerlukan tindakan berupa pemeliharaan maupun pemantauan. Nah, di sini
terlihat tabel yang sudah kita susun bersama, ada kurang lebih 7 elemen yang mengalami kerusakan, entah itu kerusakan apa saja, sudah kita jelaskan di sebelumnya. Kita buatkan nilai kondisinya mulai dari yang terbesar hingga terkecil, kemudian kita analisis untuk melakukan tindakan apa saja yang diperlukan. Adapun untuk yang 3 pertama ini seperti kerusakan pada lapis aus, sambungan siar muai aspal, dan sambungan baut, itu kita sarankan untuk melakukan tindakan darurat, artinya dilakukan penanganan segera. Untuk plat lantai sistem double T itu cukup dilakukan pemantauan saja apakah akan menimbulkan keparahan yang lebih atau tidak. Untuk plat kopel kemudian dinding kepala jembatan itu cukup dilakukan pemeliharaan rutin mungkin setiap tahun, 1 tahun sekali, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama itu sistem pemeriksaan yang dilakukan pada jembatan Cilutung adalah pemeriksaan detail jembatan berdasarkan pedoman pemeriksaan jembatan. Yang kedua, kondisi jembatan Cilutung secara utuh ditunjukkan pada level 1 memiliki nilai NK1, yang artinya jembatan dalam kondisi rusak ringan, di mana kerusakan dapat diperbaiki melalui pemeliharaan. Yang ketiga, jika ditinjau dari elemen jembatan 5 dan 4, masih terdapat elemen jembatan yang memiliki nilai kondisi lebih dari 1, artinya elemen tersebut memerlukan penanganan karena ada kerusakan sedang maupun berat yang telah kita rangkum di slide sebelumnya. Adapun sarannya ada 2. Yang pertama itu untuk dari kita untuk memaksimalkan proses pemeriksaan detail jembatan diperlukan alat yang sekiranya mumpuni seperti drone, teropong, dan lain-lain untuk memudahkan dalam proses pemeriksaan elemen-elemen yang sulit dijangkau. Yang kedua itu untuk elemen-elemen jembatan yang memiliki nilai kondisi lebih dari 1, seperti yang sebelumnya dijelaskan, disarankan untuk segera dilakukan tindakan seperti tindakan darurat, pemantauan, dan pemeliharaan rutin seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Baik, dari kelompok kami mungkin dicukupkan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Mau dikomentari atau ditanyakan terkait dengan prestasi di grup yang terakhir. Silakan. Ya, silakan Bu Dayanti. Oke. Izin bertanya tadi untuk yang tindakan darurat untuk yang lapis aus, itu kan tadi perkerasan jalannya. Nah itu apakah harus dilakukan overlay atau hanya perlu ditambal saja? Menurut kelompok 2. Ya baik, akan kita jawab bersama. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari kelompok 2 ada yang ingin menjawab? Mungkin kalau belum ada, coba saya jawab terlebih dahulu. Untuk kerusakan yang lapis aus itu kita lihat di slide berikut, kan terlihat untuk terutama kode 722 dan kode 806 ya. Oh, yang tadi ditanyakan adalah lapis aus ya, berarti kode 722. Nah, jika dilihat dari gambar itu kan berlubang ya untuk lapisan aspalnya. Kemungkinan tindakan darurat yang diperlukan itu adalah menambal seperti itu. Karena kenapa ditambal itu ya karena kerusakan yang terjadi itu terjadi pada spot-spot tertentu atau titik-titik tertentu seperti itu. Mungkin bisa menjawab. Oh iya baik, terima kasih. Sama-sama. Silakan Dali. Ya, betul. Baik, mungkin teman-teman yang lain kelompok 2 mau coba menjawab. Izin menjawab untuk Dali. Saran dari yang beberapa komponen yang hilang itu, mungkin saran yang memungkinkan itu diberlakukannya pengawasan berkala. Karena memang untuk kehilangan elemennya itu hanya beberapa elemen, contohnya seperti kehilangan baut, terus di papan nama jembatan itu sepertinya tidak tahu copot atau hilang atau diambil. Nah itu sarannya sih bisa diberlakukan untuk pengawasan berkala.
Ya mungkin sedikit tambahan, terutama untuk bagian baut yang hilang, untuk tindakan segeranya ya mungkin bisa langsung dicek apakah takutnya baut-baut yang hilang itu akan membuat jembatan menjadi berbahaya. Jadi mungkin bisa dilakukan pengecekan terlebih dahulu dan mungkin bisa diganti ataupun dipasang kembali begitu. Mungkin menjawab Mas Dali. Ya, begitu. Sama-sama, terima kasih Mas Dali. Boleh silakan Mas Iqmal. Baik, terima kasih Kang Afif. Ini untuk jembatannya berada di atas Sungai Cilutung, betul ya? Iya, betul Mas. Dan kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi, Sungai Cilutung ini kan salah satu sungai yang memang arus sungainya itu cukup deras, apalagi di musim penghujan. Nah, pertanyaan saya, apakah ada kerusakan elemen dari jembatan yang diakibatkan akibat derasnya arus sungai dari Cilutung ini? Mungkin bisa dijabarkan apabila ada kerusakan di elemen jembatan yang terutama yang bersinggungan langsung dengan arus dari sungainya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain boleh jawab deh. Boleh. Dari Alia dulu. Oke, untuk pilar yang ada di sungai itu kan P1, jadi kami itu kebetulan tidak membawa alat seperti drone atau teropong, jadi kami meninjaunya itu dari jauh gitu, jadi tidak terlalu terlihat detail gitu. Namun kalau dari jauh tuh hanya kerusakannya itu hanya kotor atau berlumut saja. Boleh tambahannya? Sama mau nambahkan ya. Untuk tadi yang Alia sebutkan itu ya betul. Jadi kerusakannya itu hanya di kekotoran dan lumut. Namun yang di sini yang cukup tergerus oleh arus sungai itu lebih ke bukan komponen dari jembatannya, tapi lebih ke lereng jembatannya yang di sini juga bisa lumayan bahaya ya, apalagi di abutmen pertama atau yang kilometer paling kecil yang dari arah Cileunyi. Di situ itu tebingnya atau lerengnya itu cukup terjal, ditambah seiring berjalannya waktu semakin terkikis gitu dengan adanya aliran sungai yang keras dari jembatan Cilutung, akan lebih baik jika dipasang DPT di situ gitu untuk menahan jatuhnya si lereng itu gitu. Gitu sih, cukup. Baik, berarti untuk secara visual gitu untuk kerusakannya tidak terlalu parah begitu ya? Hanya kotor dan berlumut ya. Iya betul Mas Iqmal. Mungkin sedikit menambahkan kalau kita lihat dari gambar tampak memanjang maupun tampak denah, kita lihat sebetulnya kan kalau untuk dari ini kan bagian sungainya Mas Iqmal. Nah untuk daerah strukturnya itu sebetulnya hanya satu buah pilar yang berada di tengah, dan kita sudah coba periksa dan memang mungkin dari secara visual saja tidak terjadi kerusakan akibat sungainya itu sendiri ya, mungkin hanya sekedar kotor atau berlumut begitu. Nah untuk dari tanahnya itu sendiri sejauh kita kemarin survei sih sepertinya tidak ada masalah yang berarti, cuman mungkin di lereng-lereng di ujung-ujung sini memang agak sedikit tergerus seperti itu. Tapi kita sudah coba mencoba menyesuaikan dengan pedoman, dengan daftar jenis kerusakan sudah kita cocokkan ke lapangan. Memang tidak ada kerusakan yang mungkin bisa kita muatkan di dalam tabel yang tadi begitu Mas Iqmal. Mungkin bisa menjawab Mas Iqmal. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain yang masih ingin bertanya, teman-teman. Grup yang lain? Maaf, yang lain ya. Yuk, ada? Sepertinya sudah tidak ada. Baik, kalau nggak ada presentasi sudah tiga grup yang berhasil, kita akhiri sampai sekian dan terima kasih. Tolong untuk yang grup nomor 6 PPT-nya jangan bentuk PDF ya, dikirimkan ulang ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya.
Cukup sekian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Pak dulu.